Banteng ngamuk. Hasto dan kader PDIP menolak keras gelar pahlawan untuk Soeharto. Namun, keputusan Prabowo sudah bulat dan tidak tergoyahkan. Yang paling menarik adalah narasi penolakan PDIP yang langsung kena semprot pakar hukum ternama Mahfud MD. Mengapa PDIP begitu anti hingga mempertanyakan keputusan negara? Dan alasan apa sih yang membuat Prabowo yakin banget bahwa jasa Presiden kedua Republik Indonesia ini sehingga memberinya gelar pahlawan? Simak selengkapnya. Seperti dilansir dari laman detik.com nih teman-teman, Selasa 11 November begitu ya. Ini ada berita bahwasannya Hasto Kristianto memberikan arahan untuk menolak Soeharto diberikan gelar pahlawan. Guntur Romli PDIP pun juga buka suara nih teman-teman ya. Kenapa ya kok tiba-tiba seolah mereka ini menolak begitu? Kita simak video lengkapnya ya. Banteng, Pak Hasto Kristianto udah kasih tita tegas tolak Soeharto jadi pahlawan nasional. Dan jujur, banyak dari kita yang setuju sama sikap itu. Katanya, gelar pahlawan itu bukan hal kecil. Harus benar-benar dilihat dari sejarah dan dampaknya buat rakyat. Bahkan di grup internal PDIP, Pak Hasto juga ngingetin teman-temannya. Jangan terlalu mudah kasih gelar pahlawan. Kita sebagai rakyat ya cuma pengen, kalau mau kasih gelar pahlawan, ya harus benar-benar dilihat dari sisi keadilan dan dampaknya dulu. Sebagai rakyat, kami setuju sama Pak Hasto. Lebih baik jujur sama sejarah. Sebagai sesama masyarakat sipil, ayo kita tolak bersama wacana Soeharto jadi pahlawan nasional. Wow, seruannya cukup keras ya teman-teman, apalagi ini menyangkut seorang tokoh bangsa yaitu Bapak Soeharto yang sudah memerintah Indonesia lebih dari 30 tahun, 32 tahun kalau tidak salah bahkan ya. Dan ini cukup membuat halayak ramai, terpecah juga, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Dan seperti yang baru saja kita lihat, ternyata bukan cuma Pak Harto yang mendapatkan gelar pahlawan nasional, tapi ada juga tokoh-tokoh bangsa lain. Tapi yang menarik di sini adalah Pak Prabowo sama sekali bodoh amat begitu ya dengan ketidaksukaan dari PDIP alias Mak Banteng dan juga Hasto Kristianto yang begitu menyuarakan penolakan keras gitu. Jadi Pak Prabowo ini bodoh amat ya. Beliau tetap memberikan gelar pahlawan kepada Pak Soeharto. Kira-kira alasannya apa ya? Iya, PDIP menolak ya. Pengusulan gelar pahlawan untuk Soeharto. Dari Megawati sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan statement kan bahwa PDIP, partai secara kelembagaan itu menolak Soeharto mendapat gelar pahlawan. Karena dia dan Megawati menyampaikan bahwa betapa sulitnya Soekarno ketika eranya Soeharto itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, ini diterjemahkan oleh kader-kadernya Megawati untuk kemudian menyampaikan penolakan. Nah, penolakannya ini dalam bentuk macam-macam. Misalnya PDIP itu mendukung kelompok masyarakat sipil untuk membuat diskusi-diskusi tentang penolakan Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan. Jadi gue sama Daniel waktu itu main ke atau wawancara lah ya, wawancara ke kantor PDIP. Kemudian ada asosiasi masyarakat sipil gitu ya. Ada kelompok masyarakat sipil yang punya hubungan dengan PDIP itu lagi ini Kang, lagi nyetikerin tumbler. Oh gitu. Apa tulisannya? Yang tulisannya Soeharto bukan pahlawan. Wah, barusan disepil nih teman-teman. Ternyata ada arahan dari puncak PDIP kepada kader-kadernya ya yang ada di DPC untuk menolak ya Pak Harto ini diberikan gelar pahlawan. Waduh, kayaknya yang dimau PDIP ini adalah cuma Soekarno saja yang diberikan gelar pahlawan nasional, sedangkan Soeharto ini nggak boleh. Apakah ini gegara dendam masa lalu begitu? Coba, gimana kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Jokowi mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Saya kira yang sakit
dari Jokowi itu hanya fisik. Ternyata otak dan memorinya juga sakit. Kenapa? Karena di era Jokowi tahun 2023 ditetapkan 12 pelanggaran HAM berat dan 8 diantaranya terjadi di era Soeharto. Kok bisa-bisanya sekarang Jokowi mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional? Itu menunjukkan Jokowi tidak hanya sakit fisiknya, tapi juga sakit otaknya, sakit memorinya, sakit jiwanya. Demikian. Wow. Ini tiba-tiba nih Guntur Romli dari PDIP ini menyeret-nyeret nama Pak Jokowi di tengah konflik ramai soal pemberian gelar nasional. Soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, padahal yang memberikan gelar kan Pak Prabowo di sini. Tapi kenapa tiba-tiba nama Jokowi diseret-seret dan bahkan dihina-hina, nggak punya otak lah, sakit jiwa lah, dan lain sebagainya begitu ya. Ini komentarnya ini benar-benar agak aneh ya teman-teman. Karena seolah-olah dipaksakan kalau Jokowi yang memberikan gelar itu. Padahal ini sudah ada di era pemerintahannya Pak Prabowo. Dan jelas kok di Istana Negara yang memberikan gelar adalah Pak Prabowo. Tapi kenapa nama Jokowi disebut-sebut, bahkan disebut sebagai orang yang sakit jiwa? Apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan. Siapa yang korupsi di partai ini? Siapa korupsi? Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Punya. Nah oleh sebab itu maka saya berpikir oke, secara politik bisa diperdebatkan. Tapi secara hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Pak Mahfud pun memberikan tamparan yang lumayan keras kepada PDIP bahwa apa nggak malu begitu melihat rekam jejaknya dari Pak Soekarno sendiri. Kalau ngomongin soal kudeta Pak Harto kepada Soekarno, ternyata dibuka juga nih sama Pak Mahfud MD kalau Soekarno juga melakukan hal yang sama begitu. Dan Pak Harto itu memenuhi 13 syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Jadi ya gimana nih PDIP, kenapa begitu dendam, begitu benci dan seolah-olah merendahkan Pak Soeharto? Misalnya ada penolakan terhadap rencana pembelian gelar pahlawan tuh biasa, karena kan nggak ada manusia yang betul-betul sempurna gitu loh di mata masyarakat, apalagi levelnya presiden. Pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Tapi kalau mau menilai seseorang mau jadi pahlawan atau enggak, itu bukan berarti dia tanpa celah, bukan berarti dia tanpa kesalahan, tapi kasih timbangan yang adil. Makanya itu pentingnya timbangan tuh 2 sisinya, biar bandul itu bisa bergerak. Kalau cuma satu, subjektivitasnya cuma satu, itu bukan timbangan namanya. Nah, pemerintah dalam mengevaluasi siapa saja nama-nama yang harus jadi pahlawan itu, ya tentu timbangannya harus adil. Lebih banyak jasanya atau lebih banyak dosanya. Bukan cari orang tidak berdosa nih. Kalau lebih banyak jasanya terhadap masyarakat, terhadap bangsa, ya dia layak jadi pahlawan. Menurut saya Pak Harto layak untuk jadi pahlawan. Dia presiden. 32 tahun dia jadi presiden, banyak hal yang dia bikin. Bukan berarti dia tanpa kesalahan, tapi presiden sebelumnya juga berkuasa juga banyak kesalahan. Jadi saya tidak melihat ada argumentasi yang benar-benar solid bahwa ini orang nggak boleh jadi pahlawan. Bung Karno udah dapat gelar pahlawan tahun berapa? 2012 kan? Bung Karno di akhir masa hidupnya kan jadi totalitarian, mungkin nggak ada pemilu, jadi paduka yang mulia presiden seumur hidup.
nggak ada yang membalance dan korektif waktu itu, balancing powernya nggak ada. Tetap jadi pahlawan. Bung Karno sebelum merdeka ada riwayat jadi penganjur Romusa, perusahaan kerja paksa terbesar di dunia mungkin pada saat itu. Tapi kita kan menimbang-nimbang jasa. Tetap dia layak untuk jadi pahlawan. Pak Harto dengan segitu panjang sejarah beliau itu banyak jasanya kalau menurut saya pribadi. Mungkin subjektif juga ya. Keluarga berencana itu betul-betul sukses dan efektif itu di zaman saya itu bagus. Kalau kita nggak tahu tuh meledak kayak apa jumlah penduduk kita, dan mungkin pemerintah nggak sanggup untuk mendeliver kesejahteraan sosialnya. Nah, Hasan Nasbi pun juga mengatakan ya, kalau gelar pahlawan yang diberikan kepada Soeharto itu juga tepat juga begitu ya. Beliau juga tidak menyalahkan gelar pahlawan kepada Soekarno. Intinya ada plus dan minusnya dari masing-masing presiden ya. Ada Pak Soekarno, minusnya ada, plusnya juga ada. Dan keduanya yaitu Pak Soeharto pun sama teman-teman. Keduanya juga memiliki kriteria-kriteria untuk dijadikan pahlawan nasional berdasarkan undang-undang. Jadi ya itu tadi, kalau memang negara sudah memberikan, saya rasa tidak perlu terlalu protes lah ya. 15 tahun dan 3 kali diusulkan, Soeharto resmi dapat gelar pahlawan nasional. Setelah 3 kali diusulkan sejak tahun 2010, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto akhirnya resmi mendapat gelar pahlawan nasional pada 10 November 2025. Pengumuman dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar tersebut. Meski menuai pro dan kontra karena rekam jejaknya yang terkait sejumlah pelanggaran HAM, pemerintah menyebut keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang dan kajian mendalam di berbagai tingkat. Itu tadi teman-teman sudah diperlihatkan ya, ternyata memang perjalanan panjang dari Pak Soeharto ini di dalam sejarah Indonesia pun luar biasa. Bahkan dulu sempat disebut sebagai Bapak Pembangunan ya, karena memang pada saat beliau memerintah itu terjadi pembangunan ya di Indonesia, hampir di banyak pelosok Indonesia, yang tentunya banyak rakyat juga yang memberikan rasa terima kasihnya kepada beliau begitu. Dan saya rasa sekarang pun banyak juga masyarakat yang sangat-sangat berterima kasih dan setuju dengan gelar pahlawan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Pak Soeharto. Dan balik lagi, karena undang-undang ini sudah mensyaratkan ada 13 syarat tadi dan beliau memenuhinya, ya kenapa tidak begitu ya? Negara memberikan apresiasi sebagai pahlawan nasional kepada Pak Soeharto. Pak Harto, Presiden Republik Indonesia kedua, sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu. Dan mungkin ini tidak terjadi pro kontra ya. Rasanya semua pro, karena memang sudah sepantasnya Pak Harto itu menjadi pahlawan nasional. Karena banyak jasanya. Terlepas dari hal-hal yang negatif yang ada dalam pada diri Pak Harto kemungkinan. Karena begini, setiap pemimpin tak lepas dari hal negatif. Siapapun, bahkan di perusahaan swasta pun, pemimpin, bahkan di RT pun pemimpin, itu tidak terlepas dari ya hal-hal yang negatif. Jadi, kalaupun ada yang kontra dengan pengangkatan Pak Harto sebagai pahlawan nasional, yaitu sah-sah saja ya. Karena mungkin dirinya benci, dari muda benci gitu. Karena Pak Harto seorang yang betul-betul membangun negeri ini. Setelah Soekarno, itu kan Pak Harto yang membangun selama 32 tahun. Kita nggak akan seperti ini, dan presiden-presiden lain penerus Pak Harto itu kan tinggal menikmatinya saja, tinggal menambah-nambah yang kurang. Jadi fair saja lah ya kalau memang Pak Harto itu diangkat menjadi pahlawan nasional, ya suatu hal yang kewajaran. Karena Indonesia patut berdiri sejajar dan maju perkembangannya karena jasa Pak Harto.
Ini ada komentar dari rakyat nih yang pernah merasakan pemerintahan di era Pak Soeharto dulu sebelum tahun 98 dan menyatakan bahwa ya oke aja sih kalau memang ada pro kontra di masyarakat soal pemberian gelar pahlawan nasional ini. Tapi memang banyak juga masyarakat yang setuju dengan pemberian pahlawan nasional karena waktu 32 tahun memerintah itu bukan waktu yang sebentar ya. Dan jasa-jasa ketika beliau memerintah itu juga lumayan banyak loh teman-teman ya. Bahkan banyak masyarakat ya yang seringkali mengatakan piye penak zamanku toh, katanya begitu. Gimana enak zamanku toh sambil ada fotonya Pak Soeharto. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang membuat ini salah satunya adalah ya Megawati dengan PDIP-nya ya. Mereka menolak Pak Harto untuk menjadi pahlawan atau diberikan gelar pahlawan oleh negara. Ya mereka dengan menyalahkan. Aduh, loadingnya. Yang membuat ini salah satunya adalah ya Megawati dengan PDIP-nya. Ya. Mereka menolak Pak Harto untuk menjadi pahlawan atau diberikan gelar pahlawan oleh negara. Ya mereka dengan menyalahkan Pak Harto, tapi meninggikan Soekarno. Gitu kan. Jadi mereka memuji Soekarno setinggi langit, tapi mereka merendahkan Pak Harto serendah-rendahnya. Nah ini yang akhirnya memicu kelompok yang pro terhadap Pak Soeharto untuk membalas gitu kan. Untuk membalas, loh memang Soekarno orang suci gitu kan. Ini loh buktinya gitu kan. Betul. Dan akhirnya tersebar gitu. Ya generasi sekarang akhirnya melihat Soekarno dengan cara yang negatif. Akhirnya kan begitu. Memang seperti yang Bang Teddy Gusnaidi ini bilang, agaknya tidak elok ya apa yang dilakukan oleh PDIP sekarang ini. Karena seolah-olah PDIP ini memuji Soekarno setinggi langit, tapi merendahkan Soeharto serendah-rendahnya. Dan itu sangat-sangat tidak baik. Apalagi beliau ini Pak Soeharto adalah mantan Presiden Republik Indonesia, seorang negarawan ya, yang tentu di balik plus minusnya itu ada jasa-jasanya beliau yang tidak bisa kita lupakan begitu teman-teman. Hal yang sama pun berlaku kepada Pak Soekarno. Jadi ya mungkin harus lebih legowo lagi lah teman-teman ya. Gimana kalau menurut Anda? Coba tulis pendapat kalian soal apakah sikap PDIP ini sudah benar atau mungkin tidak elok atau bagaimana? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Itu tadi untuk informasi hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Perspektifnya juga. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya juga supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.